Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar apa saat ini? Informatika. Oke. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran kita informatika, atau yang saat ini guru ikut pelatihan atau lagi belajar tentang coding dan pembelajaran kecerdasan artifisial atau yang dikenal dengan KKA. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siap belajar? Siap. Oke. Karena segala sesuatu, kalau kita memulai segala sesuatu, apa yang kita mulai, kita harus selalu mulai dengan Doa. Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya harap kita berdoa dulu. Siapa yang biasa pimpin doa? Silakan yang biasa pimpin doa. Dengan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Ada yang tidak hadir? Ada. Yang tidak hadir? Dua orang. Oke, kita cek kehadiran. Sebelum kita mulai, Bu Guru mau cek dulu kehadiran. Dengarkan namanya ya. Agus Albar. Tidak hadir. Apa dia yang kita namanya? Tidak ada. Apa? Al-Fatir. Sriani. Dimas. Faiz. Haikal. Mutaul Fawati. Lodi Ahmad. Tidak hadir. Apa dia tanya izin atau apa? Apa ya? Apa? Ya. Dapat keterangan? Ya. Oke, Lodi Kelvin. Hadir, Bu. Lala Sukul. Hadir, Bu. Muhammad Fajar. Hadir, Bu. Nur Alam Saputra. Hadir, Bu. Nur Lisa. Hadir, Bu. Andi Faisal. Hadir, Bu. Tariku. Oke, dua orang yang tidak hadir ya. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Ada? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar apa itu berpikir komputasional? Tidak pernah? Atau ada yang pernah punya masalah? Ada. Masalah apa? Coba, kelompok satu. Masalah apa? Misalkan masalah kamu setiap hari mau ke sekolah. Masalahmu itu saya harus ke sekolah, saya mau naik apa supaya sampai ke sekolah, jam berapa saya mau sampai. Ada yang begitu? Ada? Ya. Ada kan pasti? Setiap hari itu kamu bangun pagi itu saya hari ini saya mau ke sekolah. Berarti kamu mulai dari bangun pagi, menyiapkan kebutuhanmu untuk di sekolah, baik bukumu, pakaianmu, sampai ke sekolah itu adalah masalah yang kamu lakukan atau yang harus kamu selesaikan setiap hari. Oke.
Oke. Berpikir komputasional. Sekarang ada nih bayangan? Apa itu berpikir komputasional? Belum ya? Oke, karena kita hari ini akan belajar tentang berpikir komputasional, ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya seperti apa itu? Maksudnya, berpikir komputasional ini kalian bisa hubungkan dengan apa yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kayak tadi mau ke sekolah, naik motor, menyiapkan buku, menyiapkan pakaian. Itu bisa kalian hubungkan. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi, menghitung, menyusun dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Ketiga, peserta didik merancang instruksi, menerapkan instruksi yang terstruktur dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi 3 tujuan ini yang akan kita capai dalam proses pembelajaran kita hari ini. Ada yang tidak mau ditanyakan sebelum kita mulai? Ya. Oke. Ibu guru akan jelaskan dulu. Ibu guru akan jelaskan sedikit dulu apa itu berpikir komputasional. Bisa kalian perhatikan di layar. Apa itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah apa? Suatu metode atau cara berpikir yang menggunakan secara metodis, efisien dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Oke, sampai situ dulu ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah suatu metode memecahkan masalah atau cara berpikir memecahkan masalah secara metodis. Walaupun ini masalah rumit, tetapi bisa diselesaikan dengan cara metodis, efisien dan logis. Dan ini mirip dengan cara seseorang ilmuwan yang membuat program dalam sebuah komputer. Terus berpikir komputasional itu bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Tidak ya? Terkadang hal-hal yang kita lakukan sehari-hari itu kita sudah melakukan berpikir komputasional tanpa kita sadari. Lanjut, ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya programmer. Seperti buku katakan tadi bahwa berpikir komputasional itu bukan hanya programmer, bukan hanya robot, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita lakukan. Oke, lanjut. Oke, di dalam berpikir komputasional ini ada 4 elemen atau ada 4 pilar utama, yaitu ada di komposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma. Ada 4 pilar utama dalam berpikir komputasional. Pertama, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Pertanyaannya, apa itu dekomposisi, apa itu pengenalan pola, apa itu abstraksi, apa itu algoritma? Kita lanjut. Oke. Dekomposisi. Dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Proses membagi masalah yang besar dan rumit menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Tujuannya apa? Agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Contohnya apa itu? Contohnya kita mau bikin nasi
bagian-bagian kecil. Misalkan di sini ada contoh membuat nasi goreng. Dekomposisi atau langkah-langkah. Pertama, menyiapkan bahan. Apa saja bahan nasi goreng? Ada nasinya, ada bumbunya, ada telur, ada kecap, ada apa sih, Mak? Yang lain lengkap. Kedua, pasti ada namanya bumbu. Bumbunya itu tadi dari bawang putih, bawang merah, itu kan? Ketiga, menggoreng telur. Habis itu menumis bumbu. Habis itu mencampur semua bahan dan memasaknya. Maka jadilah Nasi goreng. nasi goreng. Itulah dekomposisi. Dekomposisi yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Jadi dekomposisi itu membagi masalah rumit dan besar menjadi komponen-komponen lebih kecil dan mudah dikelola. Contohnya adalah langkah-langkah membuat nasi Goreng. Oke, kita lanjut. Ada namanya pengenalan pola. Ini elemen kedua atau pokok utama kedua. Pertama, pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Maksudnya itu apa? Maksudnya di dalam pengenalan pola ini kita melihat hal yang berulang atau hal yang sama. Tujuannya membuat solusi menjadi efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah yang serupa dengan cara yang sama. Contohnya apa? Contohnya ketika kamu memasak capcay dan membuat mie goreng, itu sama kan? Pasti ada menumis bumbu, mengiris bumbu, menumis, serta mencampur bahannya sehingga tercampur. Jadi di sini polanya atau caranya itu sama. Ada mengiris bumbu, menyiapkan bumbu, ada juga menumis sampai mengaduk sehingga tercampur rata dan bisa dimakan atau disajikan. Itu polanya sama. Jadi pengenalan pola itu berarti kesamaan ya? Oke, kesamaan sebuah proses. Proses yang mana itu? Misalkan kita bikin capcay dengan mie goreng, polanya itu sama. Sama-sama menyiapkan bumbu, menumis, mengaduk dan dimasak sampai masak sehingga bisa disajikan. Oke, lanjut. Kita lanjut? Abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi adalah prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara inklusif pada fakta-fakta yang krusial. Maksudnya apa ini? Maksudnya abstraksi ini hanya fokus pada hal-hal yang penting. Contohnya sana. Saat mengendarai sepeda, apakah kamu berpikir? Kamu pikirkan itu misalkan dia terbuat dari apa ini bahannya sepeda, bagaimana dia berputar gearnya? Kamu udah pikirkan itu kan? Kamu pikirkan bagaimana caranya supaya kamu tidak jatuh. Berarti kamu hanya mengayu dan menjaga keseimbangan. Sepedamu tetap jalan dan tidak jatuh. Tujuan abstraksi ini adalah agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Bisa lanjut? Bisa. Kita lanjut ke elemen keempat. Ada algoritma. Algoritma itu adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Kalau misalkan yang pertama di komposisi itu adalah urutan langkah-langkah, terus pengenalan pola adalah hal yang berulang, dan abstraksi adalah kita hanya fokus pada hal yang penting. Di algoritma itu harus betul-betul dia berurutan. Kalau misalkan tidak berurutan berarti tidak bisa baku tukar langkah pertama dan kedua. Harus dari langkah pertama, kedua, ketiga itu harus secara runtut, tidak boleh bertukar. Misalkan apa? Contohnya itu resep makanan. Ketika kita melihat resep makanan, biasanya sekarang itu di internet banyak ya resep, atau ada kita dapat resep di buku atau apa, kita harus mengikuti langkah demi langkah, tidak boleh kita lewati. Dia memiliki ciri tersendiri. Yang pertama itu urutannya harus jelas, tidak ambigu.
kedua iris bumbu. Itu harus berurutan itu sampai selesai atau masak. Ada pertanyaan setelah lihat 4 elemen dalam berpikir komputasional? Ladi Mas? Kenapa Ladi Mas? Ada masalah di Mas? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. 4 elemen dalam berpikir komputasional. Bisa kita lanjut? Bisa. Bisa. Oke, ada contoh penerapannya dalam kehidupan kita semua atau kalian para siswa atau saya guru. Masalah besar mengerjakan presentasi IPA tentang sistem pencernaan manusia. Misalkan kalian ada tugas IPA, sudah pernah belajar ini tentang sistem pencernaan manusia? Kayaknya dia sudah ini. Sudah. Pasti tahu? Ya. Dari mulut, tenggorokan, kerongkongan sampai lambung sampai ada kayaknya itu. Ada. Ada kan? Ya. Ya. Misalkan ada proyeknya kalian itu mengerjakan presentasi tentang sistem pencernaan manusia. Mulai dari dekomposisi. Dekomposisi itu mencari materinya. Sistem pencernaan manusia itu kan dimulai dari mulut sampai usus dan lain-lain. Jadi untuk dekomposisinya, pertama itu mencari materi dulu tentang sistem pencernaan manusia, terus membuat presentasinya, didesain, lanjut berlatih presentase, habis itu membagi tugas setiap anggota. Untuk pengenalan polanya, pola pembuatan slide sama, ada judul, ada gambar, ada poin-poin penting. Jadi di dalam membuat slide presentasi itu ada juga pengenalan polanya, di mana judul, gambar, dan poin-poin penting itu ada dalam ada dalam presentasi tersebut. Ini untuk dekomposisi dan pengenalan pola. Bagaimana dengan abstraksi sama algoritmanya? Nah, kalau untuk abstraksinya, dia hanya fokus pada fungsi utama setiap organ, tidak perlu menghafal semua nama enzim yang terlalu detail. Maksudnya dalam sistem pencernaan manusia itu kan ada enzim-enzim juga, tapi itu tidak fokus di situ, hanya fokus di fungsi utama setiap organ-organ pencernaan. Kedua ada apa? Selanjutnya ada algoritma. Algoritmanya membuat jadwal kerja. Pertama itu hari ke-1 mengumpul materi dan bagi tugas. Selanjutnya hari kedua ketiga setiap anak membuat bagian slide-nya. Hari keempat buka-buka dan tulisan slide. Hari kelima latihan persentase bersama. Jadi dia algoritmanya mulai berurutan dari langkah 1 sampai selesai. Kita lanjut ya. Iya. Ada manfaatnya berpikir komputasional. Manfaat berpikir komputasional. Ada berapa? 5. Ada 5. Pertama itu melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Kedua, membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Ketiga, menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik dan matematika di masa depan. Membuatmu menjadi pemecah masalah atau menjadi problem solver yang lebih baik. Meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Ini 5 manfaat berpikir komputasional. Kesimpulan. Jadi berpikir komputasional adalah apa? Alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Dia memiliki 4 pilar. Yang pertama, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, dari penjelasan Ibu Guru dari slide pertama sampai terakhir, ada yang kalian mau tanyakan? Tidak. Tidak? Tidak ya? Berarti sudah paham? Iya. Baik, kalau sudah paham, Ibu Guru nanti kasihkan masa
Oke, nanti tiap-tiap kelompok nanti ibu guru akan bagikan soal LKPD yang harus kalian kerjakan dan itu harus selesai. Oke. Ini LKPD-nya, ini bahan bacaannya. Lupa? Sebentar ya, sebentar ibu jelaskan. Ini soalnya ada dua itu. Ini bahan kalau mencari dari sini. Oke, perhatiannya dulu. Kalau bisa dijawab bisa, kalau tidak perlu. Tapi sebentar, tunggu dulu. Perhatiannya dulu ke sini. Sebelum kalian kerjakan, ibu guru ada beberapa penyampaian. Di situ di LKPD-nya itu ada dua soal. Soal pertama itu kalian ada beberapa masalah di situ, tetapi kalian harus uraikan mulai dari dekomposisi, apalagi dekomposisi, pengenalan pola sama algoritma. Hanya tiga saja, abstraksi tidak. Pengenalan pola, dekomposisi sama algoritma. Jadi setiap masalah itu kalian tuliskan itu tiga dari dekomposisi, pengenalan pola sama algoritma. Nomor 2, coba buka nomor 2, soal nomor 2-nya di sebelahnya. Ya. Yang ini diisi nomor 2 itu ada kalian bikin mind map-nya, berpikir komputasional. Sebelumnya ibu guru pernah kasih tahu bagaimana buat mind map kan? Nanti di tengah-tengahnya itu pokok utamanya berpikir komputasional. Nanti kalian isikan ini 4 pilar utama. Dibagi 4 pilar utama, terus dituliskan pengertian sama apa sih itu? Pengertian sama contohnya tuliskan. Jadi setiap kelompok itu dikerjakan diskusi ya, harus kerjasama. Ibu guru nanti mau lihat itu kekompakannya, keaktifannya. Sudah jelas? Oke, sebelum kita mulai kerjakan LKPD-nya, kita lakukan flash breaking supaya kalian semangat. Oke, kita breaking dulu supaya tambah semangat, supaya tambah fokus lagi. Kita lakukan ice breaking dulu. Masih ingat ice breakingnya kita? Ya. Ice breakingnya kita itu tepuk konsentrasi ya? Ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Satu lagi? Cukup? Cukup ya? Oke, sebentar sebelum tampilan kita breaking lagi. Jadi silakan setiap kelompok dikerjakan itu soal-soalnya. Kalau ada yang kurang jelas bertanya, nanti guru jelaskan. Iya. Coba. Di sini kan misalkan penjelasan dari pilihan guys. Enggak. Dekomposisi tadi sama tadi itu. Bisa kalian lihat di situ di bahan ajarnya.
Kenapa lah? Kenapa kan bukan? Siapa? Nyari bagaimana? Enggak bertengok. Jangan pada kamu. Ada batas di kelompok 2, kamu kelompok 1. Nah, silakan kerjakan. Ini ada di sini ada di komposisi, kalian bisa tuliskan. Kelompok 2? Ada masalah? Walisa ada yang bisa menulis? Siapa? Ketua kelompok? Fajar. Siapa yang ketua kelompok? Nah, tulis. Tulis dulu nama-namanya. Muhammad Fajar. Muhammad Fajar yang sini yang menulis, tulis. Di sini nomor 1 namamu, nomor 2 siapa, nomornya. Coba tulis. Tulis semua ya. Terserah yang jelas 5 orang ini harus ada namanya di sini. Ayo. Simpan tulis nama itu. Kenapa Kak? Langsung siapa yang bisa menulis ini? Nah, coba kita tulis nama. Waktu. Belum lagi presentasinya. Gimana nih? Kasih lihat kan tuh contohnya bagaimana itu. Misalnya dia komposisi. Kita komposisi di sini. Ini tuh perencanaan liburan. Berarti di sini dia mulai nih cari tiketnya, dia mau kemana. Kalau misalkan ini pemasaran ngasih tiket dimulai dari apa? Masih siapkan gelas. Nah. Iya, silakan isi. Silakan isi di sini. Kalau misalkan tidak cukup, bisa kalian sambung di bawah. Silakan kerjakan waktunya berjalan. Kamu saja kalau cukup. Ya pikir, cari tangan bagaimana? Atau lagi kan? Kapan? Tulisan. Tulis langkah-langkahnya. Ini tuh langkah kecil, terus bola, terus logaritma. Ayo. Mana? Silakan tulis di mana? Di sini. Tidak. Dia ini adalah tempat kerjanya, kenapa tulis di buku? Nanti kalau kita naik buku, silakan tulis. Misalkan ini, memasak nasi rice cooker. Langkah-langkahnya itu apa? Pertama menyiapkan beras, air apa? Coba, silakan tulis. Ini tempat kamu cari jawaban. Ada di situ contohnya. Silakan cari jawabannya. Misalkan ini ada komposisi. Di sini kan dia merencanakan liburan. Berarti dia pertama itu apa? Dia cari tiket dulu, dia mau cari dulu pesan hotel, terus kapan dia mau berangkat, terus dia mau siapkan barang-barang bawaannya. Kalau masak nasi, apa yang kalian siapkan untuk masak nasi? Hah? Silakan, yang kalian diskusikan waktu tulis langkahnya. 1, 2, 3. Kalau yang dapat jaringan silakan cari pakai HP, bukan kalau tidak dapat saya mati. Dapat ada jaringan di sini. Mana ada jaringan? Nah, waktu. Ada bayangan? Kalau masak nasi itu dimulai dari apa, Kak? Beras. Pikirkan itu langkah-langkahnya, itu baru kamu tulis di situ. Langkah-langkah memasak nasi, bagaimana? Ayo, silakan tulis nama waktunya ini. Masak nasi rice cooker, bukan di panci.
Ini harus dilakukan ini. Iya, iya. Ini kan siapa kasih kak? Masih banyak berarti minyak karena kotif bukan? Kotif. Nggak sampai, tidak akan selesai kalau misalkan kita nanggung minyak harus selesai masalahnya. Silakan tulis dulu. Sudah bisa? Kelompok 3 sudah bisa? Ya, tulis. Ayo, diskusi. Kalau yang tidak cukup bisa turun di bawah. Bawah sini. Nanti tulis kalian kita kasih saya belakang. Ayo tulis bantu. Masing-masing kelompok dua soal saja kalian kerjakan ya. Ini. Kalau sudah ini, tinggal kamu pilih mana yang mau ini kan ini saja kan. Yang dulu kata waktu ya. Kalian ini membuat mie kan ya. Ya berarti dua. Apa? Memasak nasi dengan masak mie. Bu, Maksudnya apa? Pola yang dilakukan. nah, Maksudnya apa itu pola yang dilakukan? mulai tiap kali itu maksudnya mencuci beras itu pasti berulang tuh. Nah itu. Hal yang dilakukan yang berulang pada kegiatan itu apa? Apa? Proses mencuci itu pasti dilakukan berulang tuh. Ayo. Ayo cepat waktunya ini. Nanti kalau misalkan tidak cukup di sini sapu saya di bawah, nanti yang ini disapu ke bawah sini sampai di belakang, tidak apa-apa. Sapu ke bawah. Oh, udah pas. Oh, iya. Tulis. Tulis nih karena waktunya sudah mau berjalan terus. Ayo. Nyalakan rice cooker pas kok? Iya. Habis itu dimasak. Tunggu sampai masak. Nah, Nyalakan. Hijau mereka. ayo. Pokoknya tiap kelompok bertanggung jawab ini dengan apa yang dia tulis. Oke. Coba. Menyiapkan beras, menyiapkan air, mencuci beras. Nah, habis dicuci diapakan? Pasti dimasukkan dalam gelang. Tulis. Di sini, bawah sini, di bawah. Habis dicuci pasti dimasukkan dalam rice cooker.
pasti dikasih menyala. Ah, dicoba dan dinyalakan. Ditekan tombol masak. Nah, kita tunggu sampai masak. Apa tuh? Siapkan air dalam. Apa itu? Rice cooker. Habis itu tekan tombol masak. Pasti menekan tombol masak kan? Selanjutnya tunggu sampai masak. Kerjakan selanjutnya nomor yang masak mie saja, masak nasi dan mie. Oke? Coba bagaimana caranya? Siapkan cuci piring terus tambahkan air, terus habis itu nyalakan pasti kan? Dinyalakan cookernya ya. Ujung dan nyalakan rice cookernya. Tunggu sampai masak, ah? Turun di bawah nanti. Terus aja gimana apa? Masukkan mie. Ini dalam air. Bolanya mana? Oh iya. Air. Coba. Sudah sampai di mana itu? Masak dan? Iya, sekarang masak mie. Gimana masak mie? Ini belum belum kalian ini. Cepat nih. Iya, apa pola berulang kalian tadi? Oh iya. Kalian dilakukan berulang pada proses masak beras. Nah, tiga kali biasa. Berapa kali cuci beras? Habis itu nyalakan. Iya. Apa itu udah? Apa itu? Sudah kalian kan? Tapi kurang jauh nih kita posisinya. Posisinya masak nasi belum, terus kalau garpunya belum. Kan ada ini langkah-langkahnya. Nah, kalau komposisi langkah-langkahnya, misalkan menyiapkan beras, memasukkan air. Kalau siapkan beras, ambil beras, cuci beras, colok. Ini apa yang dekat tombol power? Habisnya colok dan tekan tombol power, kemudian tunggu sampai masak dan bisa disajikan. Kalau di sini itu baru perencanaan, di sini sudah dilakukan. Misalkan ini rata-rata masak nasi. Langkah memasak beras juga berarti menyiapkan beras, mencuci beras. Kalau di sini ambil beras, cuci beras, begitu kata-katanya. Kalau ini hal yang berulang pada saat kita masak nasi apa? Kayak mencuci beras itu beras. Nah, berulang. Silakan jawab. Adalah darah hewan. Iya. Ini kan apa yang mulai berulang? Ini masih sambungannya ini kan? Menggunakan rem untuk menarik uang. Ini kayak udah masuk TV. Toh? Ini kurang bingung. Ini komposisi. Berarti yang ini toh? Terus yang ini mana? Terus di situ ya, siapa apa? Apa yang di sini? Maksudnya lagi nih. Nanti yang ini di belakang sini. Masak mie. Nah ini agak kalau karisma itu urutan langkah. ini gini. Apa ya sudah beras Masak nasi. Masuk
Jadi ada. Ayo. Masih pakai lebih lagi? Oh, masih banyak. Nah, jangan minyak ini saja, membuatnya sudah. Ini nasi ikan. Ini ya. Terus ini membuat mie ya. Hah? Siapa yang masukkan dalam panci? Mie-nya belum masuk ini. Ini nomor 1, nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Itu. Nomor 4 apa? Ayo. Mau tiganya apa? Kalau mau masak mie pasti menyiapkan air toh dan panci. Bukan panci di atas kompor, nyalakan kompor. Tunggu airnya mendidih. Masukkan mie, aduk. Habis itu masukkan bumbu. Tunggu masak menyiapkan. Begitu. Kamu tidak pernah masak mie di rumah? Urutkan itu langkah-langkah. Ayo. Urutkan langkah-langkah. Ada di sini ini dulu ya. Berarti yang pertama ini ada. Contohnya apa? Ada sini contohnya ada di sini contohnya. Silakan contoh yang ini. Jadi yang dikerjakan itu 2 nomor saja ya. Yang di kotak itu masak mie dan masak nasi di rice cooker. Bisa dikari tak apa-apa. Mie belum masuk. Jadi ada pas berulang-ulang toh. Terserah nih. Dia mau masak mie itu entah pakai kuali, pakai panci pasti diaduk toh. Atau mau tidak aduk? Tidak diaduk. Pasti diaduk. Ayo ditulis. Entah mau masak di wajan, di panci, di apa lagi? Ayo, ayo waktu. Sisa 10 menit lagi nih. Algoritma apa? Pengertiannya ada di sini. Sini ke bawah sini. Adalah proses tulis di bawah sini. Di bawah sini. Nah, tulis. Di sini ya. Ini. Nah, terus contohnya itu juga. Lanjut apa lagi? Abstraksi kan? Abstraksi apa? Pindahkan lagi di situ. Terus contohnya tulis lagi, ambilkan lagi di sini. Pokoknya dari kalian bisa diskusikan sampai berapa kata kurang paham, yang jelas yang masuk itu pengertiannya. Jelas. Oke. Pengertian adalah proses. Adalah proses. Ya? Iya, satu bisa di bawah. Nah, Agus kenapa? Ini ada di sini, di bagian ini. Jangan terlalu panjang-panjang ya, pas kali ya.
5 menit lagi. Di mana sampai dia dulu? Sini. Sampai tercampur sedikit. Waktunya 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi. Karena kalian harus tampil di depan. Apalagi yang belum kan? Kalau ini berarti mengaduk ya, pola berulang mengaduk. Mengaduk mie. Algoritmanya itu kalian tidak jawab algoritmanya, jadi algoritmanya harus jadi tulis lagi, diulang lagi ya, ini ke sini. Ayo. Contoh ya, Bun, ya? Ya, masa lagi cewek ya? Apa contohnya dulu, contohnya? Apa tadi? Siapa contohnya? Coma. Ini ya? Rencanakan liburan. Setelah itu Kalau ini apa, ini urutan pemasaran ini dari yang pertama sampai yang 9. Urutan
Masukkan mie dan sini bubuk ya. Oke, waktunya 2 menit lagi. Habis ini gua ada lagi. Iya, apa itu tadi? Lalu dia Selesai. pulang gitu kan. Siapa yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Ini sudah selesai tuh. Ini kalau kita kurang baca ya, karena kita otomatis jangan dibaca. Asli gambar ada di bawah ada ya. Sudah? Ada apa di kamar situ, Bu? Selesaikan saja yang ibu sudah tahu. Minyak sampai di atas seperti ini. Nanti dibaca ya. Selesai, Bu. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Nah, 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Nanti siapkan temannya siapa yang mau naik di depan bacaan hasil kelompoknya ya. Oke. Sebanyak 3. Sudah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Oke, silakan Kak. Duduk di tempatnya. Belum dipukul. Nanti masing-masing kalau mau tampilkan ke depan. Dibacakan ya. Dibacakan ya. Jadi yang dibacakan itu memasak mie sama memasak nasi di rice cooker. Ditentukan langkah-langkahnya mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, sama algoritma. Sudah? Coba kalau kita tadi pukul. Ya, ini sudah selesai kayak gini. Sudah? Tampilnya berputar atau bagaimana ini? Halo? 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 Nanti tampilan saya urutkan dari kelompok 1, 2, 3 atau diajak? Nanti lagi. Diajak? Diurut? Kalau benar lu yang ngajak. Berarti ibu yang ngajak. Oke, dimulai dari kelompok 3 coba.
beras, lalu menyiapkan air dan mencuci beras sebanyak 3 kali. Lalu memasukkan dalam rice cooker, tekan tombol memasak, menunggu sampai masak. Terus disajikan. Disajikan. Kalau polanya mencuci beras sebanyak 3 kali. algoritmanya menyiapkan beras dan menyiapkan air, mencuci beras sebanyak 3 kali, memasukkan dalam rice cooker, tekan tombol masak menunggu sampai masak. lalu disajikan. Lanjut. Yang kelompok 2 dan 1 dengan dulu tadi. Kenapa dilepas? Ingat gitu. Anda rusak. Oh iya, biar begitu. Berdiri. Masak mie, dengarkan itu, dengarkan. Betul tidak? Pertama-tama siapkan panci dan air. Setelah itu air dimasukkan ke dalam panci. Hidupkan panci di kompor, nyalakan kompor, tunggu sampai mendidih. Lalu masukkan bumbu. Setelah itu masukkan setelah masukkan bumbu, lalu diaduk sampai tercampur semua, lalu disajikan. Itu kalau pengenal polanya Mengaduk mie sampai tercampur rata. Ya. Algoritmanya Siapkan panci dan air. Setelah itu dimasukkan dalam panci. Dudukkan panci. hidupkan panci. Baca. Kompor, nyalakan kompor, tunggu sampai mendidih. Tuangkan mie, lalu masukkan bumbu. Setelah masukkan bumbu, lalu diaduk hingga merata, lalu tunggu sampai masak. Setelah itu disajikan. Jadi itu berpikir komputasional, memasak nasi di rice cooker sama memasak mie dengan menerapkan 3 elemen ya. Abstrak tidak hanya dekomposisi, pengulangan pola dan algoritma. Bagaimana kelompok 2 dan 1? Ada tanggapan Bu? Cepat waktu ini. Tidak ada? Ada? Tidak ada? Oke. Jadi untuk tampilan dari kelompok 1 itu dia jelaskan dekomposisi apa, terus pengulangan polanya apa, sama algoritma. Ada pertanyaan atau ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2? Tidak ada? Kalau begitu beri aku ke kelompok 3. Oke, beri aku ke kelompok 3. Kelompok 2 maju. Ayo berpikir komputasional memasak nasi. Masukkan ke dalam rice cooker. Tambahkan air sesuai takaran. Colokkan kabel rice cooker hingga matang. Lampu draktornya naik. Nah, terus
mencuci dan masukkan bahan, kemudian memproses dengan alat. Apa itu? Itu proses apa itu? Oh, pelayan ditemukan. Oh iya. Terus Alat, algoritmanya? siapkan bahan, beras, dan alat pencoklat. Algoritmanya apa tadi? Menyiapkan bahan, Beras dan alat pencoklat. menyiapkan bahan dan menyiapkan alat tadi rice cooker. Gitu. Lah kalau apa tidak ada? Tidak ada. Sudah habis. Kalau untuk masak mie, kelompok 3, kelompok 1 dengar. Siapkan mie instan, panci, dan air. Didihkan air dalam panci. Buka bungkusan mie. Masukkan mie ke dalam air. Masak hingga mie matang. Tuang mie ke dalam. Sudah masak? Ya. Kalau pelayan berulang apa? Pelayan berulang. Menyiapkan bahan dan alat. Memproses bahan dengan alat dan siap diservis. Itu polanya. Itu pola. Kalau logaritma? Siapkan bahan mie instan dan alat panci. Didihkan. Oke, bagaimana kelompok 3 dan kelompok 1? Apa? Betul, sudah cocok atau tidak langkah-langkahnya itu? Tidak ya? Kayak pengenalan pola sama logaritmanya itu tidak disebutkan. Harusnya disebutkan dari langkah pertama sampai terakhir. Nanti diperbaiki ya kelompok 2. Oke, apa lagi? Tadi pengenalan pola. Harusnya tadi pengenalan pola itu kalian cantumkan di situ hal yang berulang yang kalian lakukan di dalam proses membuat mie dan memasak nasi. Misalkan menjadi beras. Oh, itu kan masih berulang kan? Iya. Lalalan Agus. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Kalau ada lagi, materi apa untuk kelompok 2 silakan kembali ke tempat. Oke, nanti diperbaiki yang kelompok 2. Kelompok 1 silakan. Ayo. Katakan dari salam. Terima kasih. Ayo, jangan berang begitu. Ayo. Nah. Siapa? Langsung yang bicara atau siapa ini? Oke, bagaimana sih biasa kalau mau buka terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Harus ada berikutnya itu. Ayo, bantu, cepat. Coba jangan bisa kamu baik-baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 1 bacakan. Kelompok 1 akan Baca. Hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami. Harusnya begitu ya. Kelompok 3 harusnya begitu juga tadi. Kelompok 2 harusnya begitu juga tadi. Yang anak tadi pula siapa lah? Coba bacakan hasil diskusimu tadi. Berpikir komputasional itu dengan memasak nasi rice cooker. Ada pola-polanya di situ ada. Coba. siap. Apa itu? Dekomposisinya? Dekomposisi. Siapkan beras, cuci beras sebanyak 3 kali. Terus? Menyiapkan panci dan airnya. Terus? Ayo, jangan bergerak. Ayo. Habis Siapkan panci dan airnya. Terus? Nyalakan kompor, tunggu air mendidih. Masukkan. Ayo. Itu kayaknya sudah masak itu. Kalau nasi tadi nasi dulu. Pola yang ditemukan cuci beras sebanyak 3 kali. Coba langkah-langkahnya. Menyiapkan beras, cuci
power rice cooker. Terus selanjutnya setelah dipilih siapakan lagi? Coba kami baca sama. Coba langsung yang ayo, setelah otomatis kalau sudah di ayo, nggak boleh begitu ya. Siapkan beras sebanyak 3 kali. Tuangkan beras yang sudah dicuci dalam panci rice cooker. Nyalakan panci rice cooker sampai masak. Oke, itu di komposisinya. Kalau pola yang berulang tadi apa? Mencuci. Cuci beras sebanyak 3 kali. Algoritmanya apa? Menyiapkan beras, cuci beras, tulis power rice cooker. Sampai di situ saja. Nanti tunggu masak. Ditunggu masak pasti ya? Iya. Nah, kalau masak nih? Siapkan air dalam panci, rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan mie beras ke dalam air rebus. Rebus selama 3 menit saja sambil sekali-kali diaduk agar matang merata. Coba ulang tadi. Ulang dari awal tadi bagaimana? Siapkan air dalam panci, rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan mie besar ke dalam air rebus. Rebus mie selama 2 atau 3 menit. Terus Saja sambil sekali diaduk agar matang merata. Oke. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Kelompok 3 dan 2? Ada tanggapan? Sudah sesuai tadi kak? Apa yang tidak sesuai? Coba, seharusnya tuh kalau ibu guru katakan, seharusnya itu kalau masak nasi kan masih di rice cooker. Otomatis yang pertama itu menyiapkan beras dan menyiapkan beras sesuai takaran. Habis itu mencuci beras. Habis mencuci beras, masukkan air sesuai takaran. Habis itu nyalakan tombol power rice cooker. Habis itu menunggu nasi sampai matang. Habis itu disajikan. Pola yang berulang adalah apa? Mencuci beras 1 sampai 3 kali. Algoritmanya apa? Algoritmanya ambil beras, cuci beras, tekan tombol power rice cooker, kasih on. Habis itu tunggu sampai masak. Habis itu disajikan. Begitu juga dengan mie. Seharusnya tidak berurutan seperti itu kelompok 1. Diurutkan dari langkah pertama sampai terakhir. Oke. Bagaimana kelompok 1? Apa kelompok 2? Ada tanggapan untuk kelompok 1? Ada yang diperbaiki ya? Karena ada langkah-langkah yang masih kurang. Oke. Silakan kembali kelompok 1 dari yang lolos untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk, tenang. Silakan duduk, tenang dulu. Oke, untuk pelajaran kita hari ini berpikir komputasional. Kalian sudah diskusi, kalian sudah paparkan hasil diskusinya kalian. Walaupun ada sebagian itu masih perlu diperbaiki. Masih ada yang perlu diperbaiki. Tapi Ibu Guru rasa dan Ibu Guru lihat itu sudah ada pemahaman dan kalian bisa memahami. Oke. Karena Ibu Guru mau cek lagi kamu sudah paham atau tidak. Sudah paham kan? Paham kira-kira dengan pelajaran kita hari ini? Paham? Paham ya? Kalau sudah paham, Ibu Guru mau tes lagi, kamu harus jawab 2 soal. Ibu Guru nanti bagikan soalnya, kalian jawab pilihan ganda. Saya mau lihat betulkah kalian hafal betul itu. Apa
gambar kerjamu. Yang ini. Ya. Kita apa? Dipilih jawaban yang benar. Apa soalnya di situ? Tulis namanya. Ya. Ya. Ini jawaban yang benar yang menyilang atau mengingkari. Dipilih terserah mau melingkari kah, mau pulang. Jangan lupa minta maaf. Sudah? Sudah? Oh, ada isanya. Bu, ya saya mau tulis. Ya? Saya. Gak usah bilang gak tadi. Waktu. Sudah? Bagi yang sudah silakan kumpul. Nomor berapa? Ini saya salah tadi kalau sudah mengerjakan. Tapi kita pilih sini kita sini kan Ini Bu. Sudah semua? ya kita Kenapa lo dia kok? Lah, kembali ke tempat bisa tutup. Kembali ke tempat di sini. Hasil diskusinya kan dikumpulkan ya. Kelompok satu. Mana kelompok satu sudah ikut? Silakan kembali ke sini. Oke, duduk dulu. Duduk dulu sebelum kita tutup. Duduk dulu. Kelompok satu. Kelompok satu sudah kumpul. Kelompok dua. Kelompok tiga. Oke. Berarti semua jawabannya sudah dikumpulkan? Oke, sebelum kita tutup, kita simpulkan untuk pelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini belajar apa tadi? Tentang apa? Berpikir komputasional. Apa itu komputasional? Metode yang kita gunakan atau cara yang kita gunakan untuk menyelesaikan sehingga bisa kita selesaikan. 4 elemen utama dalam berpikir komputasional ada 4. Apa saja? Ada dekomposisi, lagi abstraksi dan algoritma. Oke. Jadi kesimpulan pelajaran kita ini hari itu tentang berpikir komputasional adalah yang baru-baru kita sebutkan. Oke. Karena waktu kita sudah habis, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Nanti minggu depan kita belajar lagi materi
materi selanjutnya, bab selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.